saya sendiri juga sangat menyayangkan bahwa pada kondisi bonus demografi Indonesia saat ini, yaitu di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif, khususnya pada para remaja, sangat disayangkan bahwasanya mereka sering sekali terjerumus akan kebahayaan penyalahgunaan narkoba, Kak. Mengenai contoh dari psikotropika sendiri, yakni ada yang namanya Angel Dust, kemudian Blue Sapphire, dan yang lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bersama ya teman-teman bahwa penyalahgunaan narkoba di sini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat luas. Halo pemirsa TV 9 Nusantara, saya Idah Kumaidi, usia 20 tahun dari Kecamatan Kerembangan. Oke, udah cocok belum jadi duta-duta gitu? Cocok, alhamdulillah. Oke, Jawa Kopdar, rasanya cuma 30 detik ya nyoba jadi duta, ternyata nggak gampang. Makanya sore hari ini kita akan membahas peran generasi muda dalam Smart Power Approach P4GN. Apa ini kira-kira? Apakah sudah betul penyebutannya? Nanti kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Idah Kumaidi kembali menyapa Jamaah Kopdar dalam acara kesayangan kita, yaitu Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, barusan Indah itu baru nyoba gitu ya, gimana sih cara ala-ala jadi duta. Nanti kita juga akan belajar ya sama dua duta yang sangat-sangat luar biasa ini yang baru dilantik, dengar-dengar. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Akmal Triad Wiratama, Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2025. Assalamualaikum Kak Akmal. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah, ini cara jawabnya udah beda ya. Waalaikumsalam gitu, pakai nafas perut kayaknya ya. Ini ketawanya juga nggak boleh terlalu aneh ya, jadi kayak gitu ya. Oke, di sampingnya juga ada yang paling cantik, yaitu Ardeliana Vira Imelda, Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2025. Assalamualaikum Kak Imelda. Waalaikumsalam Kak Indah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Ini ya, ini kalau misalnya disandingkan, ini duta, singkatannya apa sih? Duta Dance gitu ya, atau gimana cara ngomong? Ikatan Dance. Jadi duta Ikatan Dance atau gimana? Duta ikatannya terlebih dahulu. Oh, ikatan ya. Duta Dance. Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo. Wow, ini keren banget ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Tapi mungkin dari Kak Akmal terlebih dahulu, ini boleh nggak sih kasih suatu pengantar juga untuk Jamaah Kopdar atau pemirsa TV 9 Nusantara yang sedang menonton sekarang. Dance itu apa sih? Mungkin ada yang baru dengar atau jangan-jangan warga Sidoarjo ini sudah paham. Oh, itu pasti yang kayak gini. Mungkin ada pengantar dulu, Kak Akmal, silahkan. Oke, selamat sore Sobat Kopi Darmo. Perkenalkan kami dari organisasi Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo, yang dimana organisasi ini bergerak pada bidang sosial dalam memerangi dan juga berperan aktif untuk memerangi dalam pencegahan dan juga peredaran gelap narkoba yang tentunya sangat berbahaya sekali untuk generasi muda pada era saat ini, yang dimana saat ini Indonesia sedang memasuki kondisi bonus demografi yang tentunya sangat diperlukan sebuah tindakan untuk memerangi penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba. Oh, wow, aku sempat terpukau gitu loh, cara ngomongnya udah beda banget ya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong, di kalian kan udah gabung ya jadi duta 2025 sampai 2027, berarti kurang lebih 2 tahun gitu ya menjabat. Itu kalian emang diajarin atau ada SOP tertentu nggak sih? Mungkin Kak Imelda bisa cerita juga ke Jamaah Kopdar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP Ikatan Dance sendiri. Nah, di sini kita harus menggunakan make up on seperti bulu mata palsu, kemudian harus on point gitu Kak di dalam penampilannya mereka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Iya, betul banget. Kemudian di sini juga kita harus selalu menerapkan 4B. 4B? Beauty, Brain, Behavior. Seperti itu, Kak. Juga brave. Iya, dan brave. Oke,
Mungkin boleh dijelasin satu-satu kalau beauty itu kayak gimana? Apakah dengan make up on point itu sudah dimaksudkan beauty atau bajunya juga ada SOP-nya atau gimana? Baik, untuk beauty sendiri ini mengenai kecantikannya, jadi mengenai look, di mana seorang duta itu harus memiliki look yang menarik. Seperti itu. Kemudian untuk brain, pastinya seorang duta di sini harus memiliki wawasan ya, wawasan mengenai sesuatu hal. Kalau utamanya di sini saya sebagai duta anti narkoba, otomatis wawasan saya di sini berfokus pada kenarkobaan seperti itu. Kemudian di sini behavior ini ada kaitannya dengan etika atau manner. Lalu yang terakhir ada brave. Brave di sini mengenai keberanian dalam bertindak ataupun kepercayaan diri seseorang seperti itu, Kak. Oh, kayak gitu. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Akmal. Kalau cowok beda nggak sih sama cewek atau sama tapi fokusnya beda atau gimana? Oke, untuk bagian beauty mungkin rekan saya tadi mengatakan bahwa terkait kecantikan, lebih tepatnya terkait penampilan. Cara kita untuk berpenampilan harus on point ataupun dapat menyesuaikan untuk dapat tampil fresh dan juga yakin saat akan bertemu masyarakat. Dan juga pada brave tentunya menyangkut pautkan pada tekad kita yang senantiasa berani untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat. Tentunya yang bertugas sebagai seorang duta tentu kita harus berani dan juga siap untuk bertemu kepada masyarakat dan memberikan pengaruh kepada mereka. Seperti itu. Kemarin dilantiknya bulan berapa? Atau baru bulan ini? Juli. Tanggal 5 Juli, Kak. 5 Juli 2025. 2025 Iya, gitu ya. betul. Oh, jadi masih baru banget. Tapi kalau misalnya kemarin boleh cerita nggak sih? Kita kembali ke masa lalu dulu. Apakah memang dulu waktu kalian masih kecil gitu ya, memang bercita-cita pengen deh jadi duta? Atau mungkin sudah sering lihat kayak Putri Indonesia atau Miss apa kayak gitu? Dari Kak Imelda dulu. Iya, baik Kak. Di sini saya akan menceritakan sedikit ya tentang masa kecil saya. Jadi memang dari dulu itu saya terobsesi untuk menjadi seorang duta gitu. Saya juga seperti yang dikatakan oleh Kak Indah, saya juga sering nonton acara-acara pageant Miss Indonesia dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian saya mulai ingin merealisasikan pada lingkup sekolah seperti itu, Kak. Jadi di sekolah tuh ada yang namanya putra putri. Nah, di situ saya ikut berkompetensi, akhirnya sudah dilantik menjadi putra putri. Kemudian saya ingin ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke tingkat kabupaten seperti itu. Akhirnya saya mendaftarkan diri di Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi bagian dari Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo seperti itu, Kak. Kayak gitu. Jadi memang dulu juga sempat bercita-cita, sekarang sudah kesampaian satu gitu ya. Barangkali nanti kapan-kapan jadi duta muslimah atau putri Indonesia, nggak ada yang tahu ya. Iya, nggak ada pengen yang tahu, ya. Kak. Pengen, Kak. Pengen, amin. Semoga nanti tercapai ya. Amin. Oke. Terima kasih, Tapi Kak. kalau dukungan dari orang tua juga support atau sempat ada, jangan deh, mending kejar cita-cita yang lain gitu. Kayak gimana? Iya, kalau dari pihak orang tua ini sebetulnya sangat mendukung sekali, Kak, untuk program dua-duanya saya yang mendukung saya ya. ikuti. Iya. Oke, ini kalau misalnya cerita dari Kak Imelda, orang tuanya mendukung sekaligus dari dulu juga sempat bercita-cita gitu ya, berangan-angan, berandai-andai. Kalau misalnya Kak Akmal sendiri, dulu pernah kebayang nggak sih, kayaknya bisa deh jadi duta atau gimana? Oke, terima kasih Kak Indah. Oke, sejak saya kecil saya sangat menyukai ini Kak, menonton film superhero seperti superhero. Batman dan juga Ini Captain agak beda America. ya, oke. Iya, yang dimana mereka turun kepada masyarakat untuk memerangi kriminalitas. Dan juga saat saya remaja sekarang menduduki jenjang SMA, saya ingin sekali untuk mengikuti sebuah organisasi yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Dan juga sama halnya dengan hobi saya saat waktu kecil, yaitu menonton film superhero yang dimana sangat menginspirasi diri saya. Maka itu saya tergerak untuk ingin mengikuti organisasi Ikatan Duta Anti Narkoba untuk dapat berperan aktif memerangi angka penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba. Oh, kayak gitu. Terus orang tuanya support atau sempat ada kayaknya jangan gitu, atau juga sama kayak Kak Imelda? Kebetulan orang tua senantiasa memberikan tanggapan positif dan juga dukungan jika apa yang saya lakukan selalu membuahkan hasil yang positif juga. Kayak gitu. Ini ya, ngomong-ngomong soal mereka ini ya, cewek cowok yang sangat-sangat pinter, generasi unggul dari Sidoarjo gitu ya. Mereka ini ternyata masih kelas 12 SMA atau kelas 3 ya. Iya, Kalau kelas 3 misalnya SMA. Kak Akmal sendiri dari
SMA mana? Man Sidoarjo, Man Sidoarjo. Itu di mana? Daerah mana? di daerah Jenggolo. Oh, Jenggolo. Oh, ini warga-warga Jenggolo pasti sudah hafal banget ya. Kalau dengar kata Kak Akmal pasti sudah paham siapa beliau gitu. Untuk Kak Imelda sendiri dari? Kalau saya sendiri dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Itu di Itu daerah? di daerah Gading Fajar, Sidoarjo Kota. Seperti itu, Oke, Kak. ini tapi ternyata kalian disatukan menjadi duta ya untuk Dance Sidoarjo. Oke, Jawa Kopdar masih bersama dengan Duta Dance 2025 ini ya. Kita akan membahas peran generasi muda dalam Smart Power Approach P4GN. Wah, ini sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku masih kepo nih ya sama Kak Akmal dan juga Kak Imelda. Kalian berapa lama sih seleksi kayak gitu? Mungkin Kak Imelda bisa jelasin. Untuk rangkaian seleksi selama melantik sebagai Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, Kak. Oh, 2 bulan. Itu mulai dari tes tahap 1 sampai tes tahap 3, kemudian prakarantina, karantina hingga grand final seperti itu, Kak. Oh, jadi berarti kurang lebih 2 bulan persiapannya. Tapi pasti sebelumnya kalian juga sudah persiapan dong, Baik, gitu betul, ya. Kak. Pasti sebelum-sebelumnya udah cari info dulu. Nah, kalau misalnya dari Kak Akmal sendiri, sebelum-sebelumnya memang sudah mempersiapkan diri, mungkin sudah latihan untuk public speaking atau latihan yang lainnya atau gimana persiapannya untuk ikut dance ini? Oke, terima kasih Kak Indah. Jadi sebelum saya mengikuti organisasi Ikatan Dance sendiri, saya sudah mengikuti organisasi kedutaan sekolah saya, yaitu Putra Putri MAN, di mana saya memiliki bekal skill public speaking di sana, yang dimana saya percaya diri untuk dapat melanjutkannya di organisasi ini. Di mana sebelum itu juga saya menyiapkan terkait pengetahuan terkait ini Kak, narkoba tentunya. Pasti ya, karena dance sendiri kan duta anti narkoba gitu ya. Oke, kalau persiapannya Kak Imelda gimana? Ada persiapan khusus gitu, jaga makan, mungkin kalau cewek gitu ya, jaga makan, jaga minum atau gimana? Iya, Kak. Kalau untuk persiapan saya sendiri juga sama seperti Kak Akmal. Jadi saya menyiapkan materi-materi basic kenarkobaan yang nantinya akan diteskan pada waktu tes tahap 1 hingga tes tahap 3 seperti Oke. itu. Kemudian juga ya sama seperti yang dikatakan oleh Kak Indah, saya juga jaga makan itu mulai dari 2 minggu Iya. sebelum adanya tes seperti itu, Kak. Jadi kan di tahap 2 itu kalau tidak salah ada tes tinggi badan dan juga berat badan. Jadi itu saya menyiapkan sekitar 2 sampai 3 minggu sebelum tes tersebut dilaksanakan seperti itu, Kak. Kalian kalau boleh tahu tingginya berapa sih? Karena tadi ya pemirsa jemaah Kopdar dimanapun Anda berada nih ya, waktu tadi pertama kali ketemu langsung lihatnya, wah kok tinggi banget ini ya, karena memang calon artis besar juga mungkin. Kalau dari Kak Akmal tingginya berapa sih? Kebetulan tinggi saya 174 cm Kak. 174. Itu memang minimal dari dance-nya berapa kalau laki-laki? Kebetulan untuk dance sendiri kita tidak memiliki standar minimal terkait tinggi Kak. Kayak gitu. Kalau gitu kita bisa ikut dance kali ya. Tapi umurnya udah gak bisa ya. Kalau yang perempuan kira-kira berapa tingginya? Kalau saya 160 cm, Kak, sentimeter. Tapi memang nggak ada minimal batasan gitu ya. Iya. Tapi seidealnya mungkin kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Oke, ini ya. Kita masuk ke pembahasan yang dari tadi juga kepo gitu ya. Dari tadi pengen dibahas. Ini kalau ngelihat ada Smart Power Approach dalam konteks P4GN. Ini kalau dilihat-lihat ini sebenarnya apa dan apakah ini juga semangat yang dibawa Dance 2025 atau visi misi atau bagaimana? Mungkin dari Kak Akmal bisa kasih cerita dulu. Oke, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada TV9 Nusantara yang telah mengundang organisasi Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo kepada podcast sore hari ini ya Kak. Oke. Yang dimana kami juga berterima kasih kepada Sobat Kopi Darmo yang juga turut menyimak pada acara kita kali ini dan juga turut serta untuk memperhatikan terkait informasi akan narkoba yang akan kami berikan. Oke. Jadi terkait P4GN, P4GN sebenarnya adalah singkatan dari langkah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika. Yang dimana ya, salah satu langkahnya adalah Smart Power Approach, yang dimana adalah sebuah langkah untuk penanggulangan angka penyalahgunaan narkoba melalui sebuah perkembangan teknologi. Jadi kita dapat melakukan sebuah langkah pengaplikasian Smart Power Approach dengan memberikan sosialisasi di sosial media seperti pada Instagram dan juga TikTok.
Jadi kalau misalnya saya sampai terpaku loh ngomongnya tadi ya. Berarti memang kalau misal kembali ke seleksi tadi, kalian juga pasti dibekali ya cara untuk kalau misalnya mungkin ada yang kebelit dikit, keselip dikit, itu gimana cara ngulangnya, itu juga sangat-sangat apresiasi yang luar biasa karena balik lagi ya Jamaah Kopdar ini masih anak-anak kelas 12 SMA. Kurang lebih umurnya berapa sekarang? Kebetulan saya masih 17 tahun. 17. Yang ini Saya juga Kak masih 17 masih tahun. 17, masih unyu-unyu ya. Saya juga 17 tahun tapi beberapa tahun yang lalu gitu kayaknya. Oke, kembali ke Smart Power Approach. Berarti ini itu kalian kayak istilahnya bikin sosialisasi tapi versi digital gitu atau Baik, gimana? betul, Kalau secara detailnya gimana? Untuk bentuk fisiknya gimana Kak Imelda? Mengenai program Smart Power Approach, di sini tuh ada yang namanya edukasi melalui media digital. Jadi kita mengedepankan penggunaan atau pemanfaatan media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube dan juga lain sebagainya untuk sarana media menyebarkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, mengenai berbagai macam layanan atau berbagai macam konten edukasi yang kami buat ini cukup beragam Kak. Mulai dari short film, kemudian dari Ikatan Dance itu ada juga Ikat Dance Podcast seperti itu mengenai banyak ya. Iya, dance podcast. Kemudian untuk di ranah Instagram ini kita ada program yang namanya Dancefo. Itu Dancefo itu memberikan informasi seputar narkoba-narkoba terkini, kayak berita-berita Dance terkini. Info gitu Iya, maksudnya. seperti itu Kak. Dan juga wow. ada WeShare. Nah, WeShare. kalau bagian WeShare ini itu kita bisa berinteraksi secara langsung dengan audiens. Jadi kita menggunakan forum bridging untuk tanya-tanya kepada audiens nih, kira-kira kita ingin membahas apa, seperti itu. Begitu, kayak Kak. gitu. Itu bisa kita akses informasi dan semua update-nya di mana? Di Instagram @ikatandance. Seperti itu. Ikatan Dance. Wah, ini ya wajib hukumnya kalau misalnya apalagi untuk seluruh warga Sidoarjo karena untuk duta dance ini harusnya bisanya diikuti oleh warga Sidoarjo ya. Jadi Baik Kak, Oke, iya. jadi memang untuk warga Sidoarjo. Tapi kalau misalnya kalian yang Surabaya tertarik, mungkin pindah domisili dulu selama beberapa tahun gitu ya, baru nanti ikut dance 2000 sekian kali ya. Jadi kalau misalnya untuk update informasinya bisa langsung kunjungi Instagramnya di @ikatandance gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah ada Smart Power Approach dalam konteks P4GN, berarti itu ada banyak sekali yang kalian bikin ya, ada podcast, ada WeShare, sampai nggak bisa aku sebutin satu-satu gitu ya. Sekarang udah mulai jalan belum? Atau masih jadi program atau gimana? Baik Kak, untuk saat ini alhamdulillah kita sudah mulai jalan mengenai Dancefo, kemudian WeShare dan podcast pun serta update-update feeds di Instagram itu sudah berjalan Kak. Cepet banget ya, baru dilantik bulan Juli 2025 tapi sekarang bulan Agustus udah jalan semua loh. Wow gitu. Apalagi sampai 2027, jangan-jangan ini salah satu dari kalian atau dua-duanya bisa jadi menteri gitu ya untuk penanggulangan seperti ini. Kalau misalnya ngelihat kalian yang masih muda gitu ya, masih SMA, masih harus nanti mungkin akan lanjut ke perguruan tinggi, kuliah kayak gitu. Aku jadi penasaran kenapa kalian ini se-aware itu untuk masalah penyalahgunaan narkoba. Terus nanti kan kalian juga harus memberikan upaya-upaya pencegahan untuk generasi muda. Apa yang membuat kalian termotivasi? Mungkin ada alasan tersendiri dari Kak Akmal dulu mungkin. Oke, seperti yang tadi saya ceritakan terkait terinspirasi akan cerita masa kecil terkait superhero tadi Kak. Ya dimana saya sendiri juga sangat menyayangkan bahwa pada kondisi the bonus demografi Indonesia saat ini yaitu dimana usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif, khususnya pada para remaja sangat disayangkan bahwasanya mereka sering sekali terjerumus akan kebahayaan penyalahgunaan narkoba Kak. Ya dimana saya ingin sekali turun langsung kepada mereka untuk memberikan sebuah wawasan dan juga sebuah cara agar mereka dapat menghilangkan kebiasaan buruk tersebut Kak. Ya gitu kan emang cukup miris dan sangat disayangkan ya, apalagi yang harusnya bisa jadi generasi yang unggul gitu ya, generasi emas Indonesia, tapi malah terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya narkoba. Kalau dari Kak Imelda gimana? Ada motivasi khusus nggak dalam hatinya? Mengenai motivasi khusus nih ya Kak, karena kan saya sebagai Gen Z juga, jadi sebagai anak muda juga, yang mana anak muda ini tuh rentan sekali terkena kasus korban penyalahgunaan narkoba. Karena
Karena berdasarkan data yang kami dapatkan itu korban penyalahgunaan narkoba ini ada di usia-usia produktif sekitar 14 tahun hingga 49 tahun. Nah, maka dari itu bergabungnya saya di sini ini juga sebagai langkah bagi diri saya untuk menjaga dari perilaku-perilaku yang tidak baik seperti penyalahgunaan narkoba seperti itu, Kak. Dan juga di sisi lain saya juga ingin memberikan informasi serta menyebarkan edukasi mengenai bahaya narkoba serta mengajak seluruh teman-teman khususnya generasi muda di sini untuk tidak menyalahgunakan narkoba seperti itu, Kak. Kalau dari saya. Wow, jadi dimulai dari diri sendiri lalu untuk mengabdi kepada seluruh masyarakat. Iya, betul, Tidak Kak. cuma untuk Sidoarjo tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, Jawa Kopdar, kalau dari tadi kita baru ngomongin gitu ya, apa aja sih yang mereka lakukan untuk Ikatan Dance 2025-2027 ini? Boleh nggak sih kalau kita kasih istilahnya tantangan gitu ya? Kita pengen melihat secara langsung ini ya untuk Kak Akmal dan juga Kak Imelda. Kalau kalian seolah-olah sekarang itu lagi penyuluhan atau bikin sosialisasi di masyarakat tentang bahaya narkoba atau apa aja bebas gitu. Boleh? Bisa ya? Baik, bisa. Oke, boleh. Silahkan. Oke, dimulai dari saya. Oke. Sebelum itu, saya akan mulai terkait penjelasan terkait apa itu narkoba. Masyarakat sering sekali tidak mengetahui bahwasanya narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif, di mana narkoba adalah sebuah zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan memberikan efek stimulan dan juga hal-hal lainnya yang dapat mengganggu dan juga memberikan dampak jangka panjang yang positif, namun juga memberikan dampak yang negatif pada jangka panjangnya. Dan juga pengertian dari narkoba sendiri, yakni salah satunya adalah terdapat pada bagian narkotika, yang dimana adalah sebuah zat yang dapat memberikan efek berupa habitual, toleran, dan juga adiktif, yang dimana ketiga hal tersebut adalah sebuah efek yang sangat berbahaya bagi tubuh para penyalahgunanya. Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai psikotropika. Nah, pengertian dari psikotropika sendiri yakni sebuah obat-obat terlarang yang menyerang sistem saraf manusia. Nah, yang mana dapat menyebabkan efek halusinogen, stimulan, dan juga depresan. Nah, mengenai contoh dari psikotropika sendiri, yakni ada yang namanya Angel Dust, kemudian Blue Sapphire, dan yang lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bersama ya teman-teman bahwa penyalahgunaan narkoba di sini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat luas. Nah, maka dari itu kita semua perlu untuk aware dan juga perlu berhati-hati serta membatasi diri tentang terkait hal-hal yang melenceng dari asusila seperti itu. Wah, keren ya. Berasa lagi nonton duta yang keren banget satu Indonesia. Ini nggak ada tandingannya lagi nih untuk Ikatan Dance Sidoarjo ini. Wah, boleh. Mungkin pemirsa di rumah bisa kasih tepuk tangan gitu kali ya. Ini keren banget untuk Kak Akmal dan juga Kak Imelda. Ada sapaannya nggak sih kayak misalnya apa gitu? Halo dulur ya? Halo dulur. Itu biasanya diucapinnya bareng satu-satu atau gimana? Kebetulan bareng untuk hal ini. Kebetulan bareng. Boleh kita belajar dulu? Boleh ya? Meskipun aku bukan ikatan dance ya, tapi hari ini kita menjadi dansa hari gitu. Oke, boleh mungkin dipandu sama Kak Akmal gimana caranya? Diajarin akunnya. Jadi untuk cara penyapaan kita, mungkin saat ada sesi dokumentasi, kita melakukan sapaan yakni halo dulur, salam Ikatan Dance. Oh, kayak gitu. Halo dulur pakai gini? Atau Nggak usah? perlu, Kak. Oh, nggak perlu. Hanya Halo dulur. sebuah kepala. Halo dulur, salam Ikatan Dance. Salam Ikatan Dance. Boleh kita coba ya? Oke, dihitung dulu dong dari Kak Akmal. Oke. 1, 2, 3. Halo dulur, salam Ikatan Dance. Wow, keren gitu ya. Jadi itu akan selalu disampaikan kalau misalnya mungkin mau opening atau mungkin lagi video dokumentasi gitu ya. betul, Kak. Gitu. Itu ada filosofinya nggak sih? Kenapa kok harus halo dulur? Kenapa nggak mungkin ada kayak halo sobat atau ada yang lain gitu? Mungkin ada filosofi khusus atau pemilihannya gimana dari Kak Imelda mungkin? Baik, Kak, di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja ya. Karena kan kita sekarang ini lagi di wilayah Jawa Timur.
Oke. Nah, yang mana di Sidoarjo ini seringkali kita menggunakan dulur seperti itu. Nah, maka dari situ untuk menjaga eksistensi Jawa Timurnya, kita menggunakan ucapan halo dulur seperti itu, Kak. Nah, kemudian untuk ucapan salam ikatan dance ini merupakan sebuah identitas kita sebagai bagian dari Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu, Kak. Kayak gitu ya. Jadi supaya dulur itu kan artinya kan seduluran ya. Iya, satu betul. saudara gitu. Benar, maksudnya. Kak. Mungkin ada yang bukan asli Jawa gitu ya, masih tanya-tanya dulur itu apa dulur gitu ya. Dulur itu seduluran atau mungkin kita satu saudara. Berarti kita itu sama-sama keluarga gitu. Baik, Jadi nggak ada gap di antara kita. Oke. Kita kembali ke Smart Power Approach yang tadi kalian sampaikan juga ke jamaah Kopdar. Kalau kita ngelihat tren yang sekarang gitu ya, ada juga yang bikin edukasi di TikTok, di sosmed udah rame banget ya. Iya. Gimana cara kalian supaya tetap bisa bersaing? Istilahnya supaya Smart Power Approach kalian ini benar-benar bisa jadi tren juga untuk masyarakat Sidoarjo atau mungkin Indonesia. Mungkin dari Kak Akmal bisa bantu jawab juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah. Bagaimana sih Kak cara kita agar dapat bersaing dengan konten yang sedang tren pada masyarakat kali ini, yang dimana kita melakukan sebuah langkah terkait pengemasannya yang baik, yang dimana kita melaksanakan sebuah pengemasan yang tentunya disesuaikan pada para audiens kita agar mereka dapat menarik untuk mengikuti terkait edukasi yang kita jalankan, seperti dengan melaksanakan atau membuat sebuah video yang dimana menyesuaikan tren yang ada, seperti tren dengan sebuah jogetan yang sedang viral namun melalui sebuah SOP dan juga standar yang ada, dan juga kita sering sekali untuk melakukan sebuah edukasi berupa teka-teki silang terkait jenis narkoba, Kak. Yang dimana sangat menarik perhatian para audiens untuk mengikuti terkait edukasi yang kita berikan, Kak. Seperti itu. Tapi kira-kira mungkin nggak sih untuk Smart Power Approach kalian ini bisa benar-benar lebih booming dari tren-tren TikTok lainnya? Karena kalau misalnya kita buka TikTok kadang kan ya, yang pemirsa atau mungkin jamaah Kopdar ngikutin itu kan untuk DC-DC TikTok kayak gitu yang seru-seru. Kira-kira mungkin nggak sih supaya ini benar-benar bisa masuk pesannya ke jamaah Kopdar? Iya, Kak Imelda? iya baik Kak. Jadi untuk cara menyampaikan pesan mengenai penyalahgunaan narkoba atau bahaya narkoba melalui sebuah short video yang kita sebarkan di Instagram maupun TikTok, ini sebetulnya kita ada beberapa strategi. Yang pertama yakni kita menggunakan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan menarik Kak di awal video tersebut. Jadi hal itu digunakan untuk memancing rasa keingintahuan audiens mengenai apa sih, misalkan kita membahas suatu tema nih. Nah, jadi itu digunakan sebagai kata-kata pemancing untuk membahas tentang ke arah narkoba yang lebih lanjut seperti itu, Bu. Nah, juga kan karena ketika kita mempelajari narkoba lebih dalam, otomatis kan banyak sekali kata-kata atau istilah-istilah yang kita tidak mengetahui sebagai masyarakat awam seperti itu, Kak. Nah, maka dari itu di sini tugas kami sebagai Ikatan Dance untuk bagaimana caranya memparafrase kalimat-kalimat yang dirancang seperti kalimat ilmiah tersebut dirubah ke kalimat jalanan atau kalimat yang biasa didengar sama orang-orang awam seperti itu, Kak. Jadi agar penyampaian informasinya lebih interaktif dan juga persuasif, serta dari audiens juga dapat menerima informasi tersebut dengan baik dan diterima dengan sangat baik seperti itu, Kak. Seperti itu. Jadi dari kalian juga mengantisipasi gitu ya. Iya, betul, gimana Kak. sih cara-caranya biar benar-benar pesan ini juga masuk gitu ya benar. ke yang nonton, ke yang lihat audiens kalian. Wow, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kembali lebih jauh gitu ya tentang penyalahgunaan narkoba untuk generasi muda gitu, harusnya kan kalau sekarang udah bisa bikin tren gitu ya, sudah gampang banget bikin DC baru gitu ya, pasti harusnya untuk tren gaya hidup sehat tuh harusnya kan lebih gampang. Tapi mungkin dari kalian juga ada sedikit ilmu yang bisa disampaikan atau fenomena di masyarakat, kadang itu yang jadi tren itu justru gaya hidup yang tidak sehat atau bahkan malah mengarah kepada pengen nyobain deh ke arah-arah yang sana. Kira-kira memungkinkan nggak ya untuk generasi saat ini juga bisa bikin tren gaya hidup sehat gitu untuk sehari-hari? Mungkin dari Kak Akmal?
Oke, jawabannya adalah sangat memungkinkan sekali, yang dimana seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini sedang terdapat sebuah tren seperti tren Strava ataupun tren-tren lainnya seperti tren saya tidak mau untuk menjadi perokok pasif yang tentunya menjadi sebuah tren terbaru ataupun terkini terkait gaya hidup sehat. Dan hal tersebut sangat memungkinkan sekali untuk menarik sebuah audiens yang lebih luas dan juga terutama pada kalangan usia remaja, yang dimana perlu sebuah cara pengemasan yang baik sehingga mereka tertarik untuk mengikuti sebuah edukasi yang terkini terkait narkoba, Kak. Kayak gitu. Iya, baru nyadar ya, kayak ternyata setingkat FOMO untuk ikut lari pagi gitu ya, itu juga termasuk kebiasaan yang baik ya, gaya hidup sehat. Tapi kira-kira dari Dance ada nggak sih rencana untuk bikin tren kayak gitu? Atau udah boleh di-spill belum ke Jawa Akop dari sini? Kira-kira ada nggak? Ada, Kak, ditunggu saja informasinya. Oh, Iya. ditunggu saja informasinya ini ya. Biar surprise gitu Biar kan. surprise, Biar karena dari tadi udah kepo banget kira-kira apa sih inovasi terbaru dari Dance 2025. Oke, Jawa Kopdar. Kita masih kembali lagi ya bersama dengan Kak Akmal dan juga Kak Imelda. Ini kalau tadi udah sempet coba jadi sosialisasi gitu, kita udah dengerin, terus habis itu ada yang namanya smart approach-nya mereka. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal kolaborasi antara generasi muda, mungkin teman-teman ikatan dance, teman-teman dari sekolah kalian, masyarakat sekitar gitu ya, dengan aparat pemerintah mungkin, dengan sekolah dan komunitas, apakah ini juga saling bersatu padu untuk memperkuat program P4GN kalian atau mungkin ada dukungan tertentu dari pemerintah setempat? Kak Akmal? Oke, baik, terima kasih Kak Indah. Tentu Ikatan Dance sendiri telah dinaungi oleh dua stakeholder, yang dimana yang pertama adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo dan juga yang kedua adalah Disporapar ataupun Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Yang dimana mereka menaungi kita terkait program dan juga terselenggaranya segala kegiatan terkait program kerja yang kita laksanakan, Kak. Oh, jadi memang sudah dinaungi dua itu ya. Jadi bukan independen ujuk-ujuk berdiri sendiri gitu, tapi ternyata pemerintah juga ikut ada di situ, ikut andil. Tapi kalau untuk Pemkapnya sendiri, apakah juga ikut support atau gimana? Atau memang fokus ke dinasnya aja? Kebetulan pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan dukungan kepada kami melalui dengan dua stakeholder tersebut, Kak. Yang dimana kita seringkali untuk melaksanakan sosialisasi desa, seringkali lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, yang dimana mereka ikut serta dalam membantu terkait perizinan dan juga akses kita untuk dapat melakukan sosialisasi di sana. Kayak gitu. Tapi kalau support system dari sekolah, kira-kira ada nggak sih dukungan yang diberikan dari mannya juga gitu untuk Kak Akmal? Kebetulan untuk dari sekolah sendiri tentunya dari para guru-guru saya sendiri tentunya sangat mendukung terkait kegiatan positif yang saya lakukan kali ini, yaitu dengan mengikuti organisasi Ikatan Duta Anti Narkoba, yang dimana dan juga teman-teman sekelas saya dan juga teman-teman yang ada di MAN itu ikut serta dalam mendukung saya untuk mengikuti organisasi ini, Kak. Jadi kemarin juga pasti ikut voting-voting gitu nggak sih? Iya, benar, Kak. Itu ya, makanya kalian juga bisa terpilih dan berdiri sampai hari ini. Kalau misalnya dari peran sekolahnya Kak Imelda gimana? Apakah pasti kan kalian ada izin-izin gitu nggak sih selama hari-hari sekolah? Sempet disinisin atau ya nggak apa-apa asalkan untuk dance boleh gitu atau gimana? Baik, untuk dukungan dari sekolah saya sendiri ya Kak. Kebetulan di sekolah saya ini sangat mendukung mengenai program-program apa yang diikutin oleh siswanya, seperti itu. Nah, mengenai perizinan saya selama menjabat jadi Ikatan Dance ini, pastinya kan untuk penugasan kan keseringan dilakukan di hari kerja ya Kak ya. Nah, maka dari itu kan juga bertepatan di hari sekolah begitu. Nah, maka dari itu saya juga sering izin, maksudnya sering memotong jam pelajaran. Nah, tetapi terkait perizinan tersebut, alhamdulillahnya aja dipermudah oleh dari pihak guru BK dan juga pihak Waka dan yang lain sebagainya, seperti itu Kak. Oh, jadi tetap boleh istilahnya izin dulu, tapi tugas harus tetap selesai dong. Tugas harus tetap selesai dan harus disetorkan on time gitu Kak. Harus tetap on time. Iya, harus tetap on time. Inilah caranya. Gimana sih nanti bagi waktunya, kita bagi tips juga ya nanti. Kalau misalnya dari Kak Akmal sendiri juga sering izin gitu nggak sih? Atau kayak gimana untuk sistem di sekolahnya? Memang
untuk mengikuti serangkaian kegiatan dari Ikatan Duta Anti Narkoba, terutama seringkali kita melakukan sosialisasi di hari biasa atau weekday, Kak. Yang dimana tentu perlunya ada sebuah surat izin dari sekolah agar kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut, Kak. Dan dimana sekolah memberikan dukungan dengan mempermudah terkait perizinannya, Kak. Gitu. Tapi tetap catatannya adalah tugas tetap dikumpulkan gitu ya. Iya, betul, Pokoknya gurunya aman kalau tugasnya udah dikumpulin, udah nggak apa-apa gitu, nanti izin lagi gitu. Oke, ini ya kita masuk ya. Kalau dulu Indah juga sempat bercita-cita pengen jadi duta gitu ya. Tapi karena tinggi badannya sangat-sangat minim sekali ya, 1,5 meter aja gitu. Jadi masih hanya berangan-angan. Tapi mungkin sekarang jemaah Kobrad yang sedang menonton bercita-cita ingin menjadi duta, terutama untuk Duta Anti Narkoba Sidoarjo, ada tips nggak sih dari kalian? Mungkin ini tips masing-masing, entah dari tips diri sendiri gitu ya, atau tips yang kemarin udah dilakuin untuk jadi Duta Anti Narkoba 2025 ini. Mungkin dari Kak Imelda. Iya, baik Kak. Untuk tips yang selama ini saya lakukan, lebih tepatnya yang saya terapkan pada diri saya sendiri, yakni membangun rasa percaya diri terlebih dahulu, seperti itu Kak. Jadi mengenai hasil akhir, maupun kita gagal ataupun kita nantinya berhasil menjadi bagian dari Ikatan Dance, yang penting kita percaya diri dan yakin pada diri sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga kan, kalau misalkan kita ini gak percaya diri, otomatis kita juga nggak bisa membangun branding yang bisa meyakinkan orang-orang atau bisa meyakinkan masyarakat untuk dapat dipercaya menjadi bagian dari Ikatan Dance sendiri. Seperti itu Kak kalau dari saya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kak Imelda sendiri bangun percaya dirinya itu di segi apa aja? Mungkin public speaking kah, atau mungkin berani untuk jalannya, atau ada latihan jalan juga, atau gimana? Iya, kalau dari saya sendiri ini lebih ke semuanya sih Kak. Saya berusaha untuk imbang di segala hal, mulai dari pengetahuan juga. Jadi untuk biasanya tuh pagi-pagi hari sebelum berangkat ke sekolah ataupun sebelum memulai sesuatu hal itu, saya biasakan membaca. Jadi tidak hanya dari buku, tapi juga saya biasanya baca berita-berita terkini di lewat Google, seperti itu Kak. Nah, kemudian saya juga sering olahraga, rajin olahraga gitu. Karena kan kalau misalkan olahraga ini hormon yang ada di tubuh kita ini bisa jadi seimbang gitu Kak, sehingga kita gak gampang untuk merasa tidak percaya diri, seperti itu Kak. Gitu, olahraga yang paling favorit apa sampai hari ini? Kalau dari saya ini jogging tipis-tipis, seperti itu. Gitu. Iya. Sekelas mungkin kita ngeliatnya sepele gitu ya, jogging, tapi kalau Indah sendiri hari ini aja belum olahraga loh ya. Makanya itu mungkin emang harus menjadi inspirasi juga, kayak misalnya percaya diri, terus habis itu menambah wawasan dengan membaca minimal ya apa berita-berita hari ini up to date gitu ya. Kak. Wow, oke. Kalau dari Kak Akmal ada tips jitu nggak? Atau mungkin cara doanya dulu gimana atau gimana gitu? Boleh diceritain? Oke, baik. Terima kasih Kak Enda. Ya, dimana sebelum menjadi seorang duta, saya meyakinkan diri saya terlebih dahulu bahwasanya saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik jika saya menjadi seorang duta. Dan juga saat saya sudah menjadi seorang duta, saya selalu senantiasa untuk melatih 4P dalam diri saya. Ya, dimana beauty, saya selalu berlatih cara bertata rias meskipun saya seorang cowok. Karena tentunya dalam menghadapi ataupun bertemu ataupun terjun langsung kepada masyarakat sangat penting untuk kita berpenampilan menarik dan juga rapi Kak. Agar untuk dapat memberikan pengaruhnya untuk behavior, saya selalu senantiasa untuk melatih manner saya dan juga tata perilaku saya agar saya senantiasa dapat memberikan perilaku positif kepada para audiens yang saya temui, dan juga saya mengaplikasikan terkait brief, yang dimana saya menguatkan tekad pada diri saya agar saya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Lalu yang terakhir terkait brain, yang dimana saya sekarang tergabung dalam organisasi Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo, yang pastinya saya senantiasa untuk wajib untuk menambah wawasan terkait bahaya narkoba yang dapat saya sampaikan kepada para audiens saya. Dan juga yang terakhir, tentunya kita wajib untuk membagi waktu, untuk dapat membagi waktu, karena tentunya saya sekarang masih menduduki sebagai seorang siswa kelas 12, dan saya juga berprofesi sebagai duta, juga sebagai duta anti narkoba, yang tentunya saya memiliki sebuah double job Kak, yang dimana saya menerapkan motivasi push yourself, yang dimana saya menerapkan 8 jam untuk sekolah, 8 jam untuk upgrading skill saya sebagai seorang duta, dan juga 8 jam untuk tidur malam itu Kak.
itu ya. Jadi 24 jam kadang kita ngerasa kok kurang ya waktunya, kok belum selesai. Jangan-jangan kalau kita itu nunda-nunda gitu ya. Jadi memang 8 jam untuk sekolah gitu ya. Jadi segala tugas diselesaikan di jam-jam itu. Terus 8 jam lagi untuk mengabdi di duta ini ya, di dance. Terus 8 jam lagi harus tetap tidur ya, supaya nggak stres ya Jawa Kopdar. Oke, ini kalau kita pengen terbang ke masa depan kayak sore sekarang ya, istri dari masa depan gitu. Kalau misalnya cita-cita, ngomongin cita-cita, terlepas dari ikatan dance ini, cita-cita dari kalian tuh apa sih? Dari Kak Imelda, cita-cita kalau udah di masa depan itu berangan-angan pengen jadi apa? Baik Kak, untuk saya sendiri ini kebetulan saya sangat ingin sekali bercita-cita menjadi dokter spesialis. Spesialis Iya, apa? dokter spesialis dermatologi gitu. Jadi nanti pada bidang estetik seperti itu Kak. Untuk kesehatan kulit gitu Iya, ya? baik, betul Kak. Oke, jadi berarti Iya, karena dari awal itu saya memang tertarik aja di bidang itu gitu, seperti itu. Oke, berarti nanti setelah ini akan lanjut ke pendidikan perguruan tingginya, kedokteran gitu ya, Iya, baru nanti amin. spesialis Ya, baik, gitu. benar, Kalau Kak. Kak Akmal cita-citanya apa? Untuk waktu kecil saya mungkin berimajinasi untuk bercita-cita menjadi seorang superhero, namun tidak lagi ya Kak ya. Karena Iya. saya tentunya sekarang sudah menduduki masa remaja dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengusaha Kak. Pengusaha. Ada spesifik nggak, pengen pengusaha tambang atau apa gitu? Mungkin food and beverage atau apa bidangnya? Kebetulan saya ingin membuat sebuah usaha yang bergerak pada bidang fashion Kak. Fashion gitu. Wow, ini ya kita doakan bersama-sama ya Jamaah Kopdar, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Cita-cita itu memang harus diperjuangkan, termasuk mereka menjadi ikatan dance ini juga salah satu ikhtiar mereka dalam mewujudkan cita-cita di masa depan. Oke, Jamaah Kopdar, nggak kerasa ya sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Akmal dan juga Kak Imelda, Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2025. Dari tadi kita sudah ngomongin peran generasi muda dalam Smart Power Approach P4GN. Jadi ada banyak sekali program kerja yang mereka sedang kerjakan sekarang sampai 2027 nanti, dan pastinya mereka tidak bisa sendiri ya. Nggak mungkin kalau misalnya dutanya udah ngomong dari ujung sana sampai ujung sini, udah ngomong banyak hal, tapi kalau dari kita sendiri sebagai audiens tidak ingin merubah diri kita, pasti nggak akan berubah. Oke, mungkin dari Kak Imelda dan Kak Akmal bisa memberikan pesan-pesan sekaligus motivasi kali ya, Iya. untuk calon duta anti narkoba atau mungkin untuk teman-teman sekarang yang masih generasi muda. Mungkin dari Kak Imelda dulu, silahkan. Iya, sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk TV9 dan juga segmen Kopi Darmo pada sore hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang sedang di rumah dan juga teman-teman Ikatan Dance tahun 2025 dan juga kakak-kakak Ikatan Dance yang lain, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena atas dukungan dan juga doanya. Kita berdua tidak akan sampai di titik ini, seperti itu Kak. Nah, kemudian untuk mengenai pesan saya, di sini saya lebih mengedepankan pesan untuk generasi muda. Karena di sini generasi muda ini merupakan generasi penerus bangsa. Gimana jika generasi muda ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pastinya akan berpengaruh pada generasi bangsa di kehidupan bertahun-tahun setelah itu, di masa depan, seperti itu. Nah, maka dari sini untuk teman-teman semua yang sedang menonton, saya harap untuk hindari narkoba dan juga segala macam mengenai rokok dan juga segala macam yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba tersebut. Kenapa? Karena di sini kalian juga harus mencintai diri kalian sendiri, cinta pada kesehatan diri kalian sendiri, dan juga peduli mengenai gaya hidup sehat yang sedang kalian alami serta mengenai masa depan kalian. Seperti itu Kak. Oh, oke. Mungkin sebagai penutup juga dari Kak Akmal, silahkan. Oke, sedikit tambahan terkait para remaja, tentunya masa depan kalian masihlah sangat panjang, yang dimana kalian harus untuk menang pada kehidupan kalian sendiri, yang dimana jangan sampai kalian untuk mendekati terkait penyalahgunaan narkoba. Sekali saja kalian menggunakan ataupun menyalahgunakan narkoba akan sangat berdampak buruk pada kehidupan kalian dan susah untuk kalian untuk dapat kembali kepada masyarakat tentunya. Maka itu mari kita bersama-sama melangkah demi pemulihan nasional dan juga memanfaatkan dengan baik kondisi bonus demografi yang ada pada era saat ini.
Oke, terima kasih banyak Kak Akmal dan juga Kak Imelda. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya sudah mampir ke Kopi Darmo TV 9 Nusantara. Sukses selalu untuk Duta Anti Narkoba Sidoarjo 2025. Selamat juga karena kemarin sudah dilantik dan sekarang sudah harus mengabdi gitu ya. Iya, betul, Mungkin Kak. kalian akan jadi duta 2 tahun gitu ya sampai 2027. Tapi dengar-dengar kalau duta itu tetap mengabdi selamanya. Oke, semangat sehat selalu ya untuk Kak Akmal dan juga Kak Imelda. Oke, ini saya jadi dutanya lagi sekarang. Terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa follow Instagramnya Ikatan Dance supaya tidak ketinggalan info-info up to date dari Ikatan Dance lainnya. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar.